Saya kira prospeknya cukup bagus ya, karena kalau kita melihat diaspora kita atau warga negara Indonesia, termasuk warga negara Indonesia di Taiwan itu ada sekitar 350.000. Ini kalau kita kejar marketnya untuk BNI saja sudah bagus, dan saya lihat, saya juga pernah nyoba beberapa makanya ya itu pasti orang-orang Indonesia pasti suka. Nah, kedepannya kalau misalnya BNI ini sudah menggunakan produk-produk ini, otomatis kita bisa mengencourage orang-orang Taiwan untuk menggunakan atau mengkonsumsi produk ini. Pastinya biasanya ada penyesuaian dari rasa ya, kemudian dari packagingnya, dan itu saya kira mudah ya. Yang penting sudah masuk pasar ke Taiwan ke para BNI dulu, itu yang penting. Kalau melihat produk ini sendiri, mungkin cocok nggak di tempat tersebut? Artinya cocok mungkin dengan budaya mereka, atau bagaimana istilahnya budaya makanan dan adatnya di sana? Saya kira cocok ya, karena tadi kan pertama target pasarnya kan untuk WNI dulu. WNI dulu. Kalau makan ya yang penting adalah ya mereka cocok dengan makanan itu, kemudian seleranya juga sama dengan kita. Nah, kalau di Taiwan ini biasanya dari sisi kesehatan dan rasa, otomatis mungkin nanti ingredientnya kan akan dilihat ya, dan saya pikir dari produk makan itu nggak ada masalah. Cuman tadi dari rasanya, misalnya kan di sini ada sambal gitu ya, ya sambal mungkin orang Taiwan tidak begitu suka yang pedas, yang lebih suka orang WNI. Nah, kalau mau makan peti yang nggak pedas kan bisa aja Pak ya, tinggal dirubah gitu ya, itu harus bisa di-adjust gitu, sesuai dengan selera orang Taiwan, karena orang Taiwan tuh nggak suka makanan yang yang tajam itu, yang kalau yang pedas atau asin itu nggak suka, dia lebih yang plain, yang sedang-sedang gitu. Nah, itu saya kira bisa disesuaikan Pak ya nanti. Plan kedepannya Pak Budi Santoso, ketika ini kan udah berapa sebelumnya sudah ada semacam penawaran nih dari Wong Solo ke Taiwan. Nah, plan kedepannya seperti apa Pak ini nanti? Ya, sebenarnya kemarin kan memang pernah kita melakukan business matching ya dengan importer di Taiwan, dan importer di Taiwan memang sudah ada komitmen untuk memasarkan produk-produk ini. Nah, sekarang importer ini sedang melakukan riset pasar ya, karena kan sebelum impor kan pasti kan harus memastikan dulu pasarnya, konsumennya seberapa besar. Nah, ini karena masih kondisi pandemi ya, akhirnya memang ya tidak semulus yang kita harapkan. Mudah-mudahan sih Taiwan segera normal kembali sehingga pasar sudah semakin bebas. Ini karena pergerakan orang itu kan juga terbatas Pak. Sementara mereka jual-jual di toko-toko itu ya nggak kayak dulu lagi orang datang ke toko. Nah, nanti mudah-mudahan setelah normal orang semakin mengenal produk-produk Indonesia, termasuk produk makanku ini, dan sehingga mereka segera bisa mengkonsumsi. Artinya nilai ekspornya masih menunggu dari importer itu tersebut Pak ya? Ya, jadi ini kan kita lakukan dulu, kita lakukan terus pendekatannya. Memang sudah cukup. Kemarin sudah berapa kali kita ketemu. Kalau nilainya ya, saya kira cukup bagus. Karena begini, importer yang sanggup itu juga mempunyai jaluran distribusi sendiri. Dia mempunyai toko-toko, ya, sehingga dia yakin kalau ini sudah dikenal ya akan mudah dan gampang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia di Taiwan, karena WNI kita di Taiwan itu tersebar hampir seluruh Taiwan, ya nggak hanya di satu kota atau satu wilayah selatan, atau tetapi hampir semua itu ada, jadi bisa menyebar ke seluruh Taiwan. Dari KPI sendiri mungkin ada target minimal nanti bisa tembus berapa nilai ekspornya Pak? Ya, mudah-mudahan sih dalam tahun ini ya, tapi mungkin nanti kita bicarakan lagi ya dengan para importer, kira-kira prospeknya ke depannya sebesar apa nilai ekspor. Tapi saya pikir makanan ini potensi cukup besar ya, dengan jumlah 350 warga negara Indonesia pasti sangat besar lagi. Apalagi sekarang kan juga mereka itu ada yang banyak bekerja di pabrik-pabrik itu aja kalau misalnya rutin memakai itu sangat besar sekali. Saya mungkin agak susah membayangkan besarnya, mungkin karena sangat besar gitu ya. Pak Puspo yang kaitan. Kalau Pak Budi tadi nama lengkapnya siapa Pak? Budi Santoso, Terus jabatannya? Kepala
kantor dagang dan ekonomi Indonesia di Taipei, Taiwan. Siap, nggih. Terima kasih. Nggih, Pak Joko. Nggih, siap, nggih. Pak Puswa, melihat dari peluang